Kalau sesuatu itu diagungkan oleh Allah, maka kita pun sebagai hamba Allah harusnya juga mengagungkan itu. Ketika dia tidak mengagungkan apa yang diagungkan Allah, cuek, biasa-biasa saja, itu menunjukkan yadullu ala dha'fihi, yaitu menunjukkan kelemahannya di dalam iman. Kalau datang Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Fajri, alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Bertemu lagi dengan saya Firman Al-Mukti dalam podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini luar biasa sekali. Hari ini tamu kita adalah guru kita bersama Al-Habibana Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat luar biasa terkait dengan bulan yang penuh berkah, Ramadan, yang sudah masuk di beberapa hari ini. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita, Al-Habibana. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bib? Alhamdulillah. Sibuk nih sehat, mulai? ya. Alhamdulillah. Banyak kegiatan kayaknya nih. Ya, seperti biasa di Ramadan dan di luar Ramadan. Alhamdulillah. Masya Allah. Menghabiskan waktu untuk dakwah di jalan Luar Allah. biasa. Mudah-mudahan habis selalu sehat walafiat. Amin, amin. Bib, ngomong-ngomong di acara kita kali ini, Sapa Jamaah, Bib. Jadi sengaja kita saat ini membahas tentang bulan yang penuh berkah, Ramadan. Ini semua umat Islam sangat menantikan datangnya bulan yang penuh berkah ini. Nah, boleh Bib kita ngobrol sedikit tentang bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin atau orang yang beriman dengan datangnya bulan suci Ramadan, Bib. Boleh mungkin Bib sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Memang Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita buka Al-Qur'an, satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau sesuatu itu diagungkan oleh Allah, maka kita pun sebagai hamba Allah harusnya juga mengagungkan itu. Makanya di dalam firman Allah, Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini termasuk Ramadan adalah syiar. Ya. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah tanda ketakwaan. Jadi kalau ada orang yang bersikap dengan Ramadan slow respon katanya, santai-santai saja, Cuek aja. Ramadan nggak Ramadan sama. Nah, ini berarti menunjukkan lemahnya iman. Orang yang beriman ketika mendengar kata Ramadan itu sudah ada respon lebih. Bahkan kalau kita lihat dari riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, walaupun para ulama masih berselisih pendapat nih sebenarnya dalam segi sanad, tetapi banyak yang menghasarkan hadis ini, apalagi ini hanya sekedar doa. Dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi dulu kalau masuk bulan Rajab suka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ada dua riwayat. Yang pertama wa barik lana fi Ramadan, riwayat yang dua wa ballighna Ramadan. Rasul ternyata ngerespon Ramadan itu bukan saat mendekati 1-2 hari mau Ramadan, bahkan 2 bulan sebelumnya. Sejak bulan Rajab sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna wa barik lana. Itu menunjukkan Nabi itu mengagungkan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi tahu Allah sangat mengagungkan bulan ini. Inilah orang bisa dilihat ketakwaannya dari bagaimana mensikapi Ramadan. Nah, ini luar biasa nih. Luar biasa berarti, Bib. Karena memang kemuliaan Ramadan ini banyak sekali, Bib, ya. Dari bulannya saja sudah dinanti-nantikan. Bahkan Rasulullah tadi sudah mengabarkan jauh-jauh bulan ya. Terus bagaimana, Bib, kalau ada ada orang yang tadi katakan, Bib, ya, dia biasa-biasa aja, Bib, nanggepinnya. Dia nggak ada tuh sentuhan greget gimana ini mau Ramadan persiapan apa, biasa aja tuh. Bahkan boleh dibilang persiapannya aja nggak ada.
Ini bagaimana Bib, kalau orang kayak gini? Sebenarnya itu menunjukkan lemahnya iman. Lemahnya iman. Lemahnya iman. Karena tadi wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi kalau dia bertakwa, justru dia akan mengagungkan. Ketika dia tidak mengagungkan apa yang diagungkan Allah, cuek, biasa saja, itu menunjukkan yadullu ala dha'fihi, yaitu menunjukkan kelemahannya di dalam iman. Ini makanya insya Allah kita termasuk yang bersemangat mengagungkan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah Bib. Nah Bib, karena keagungan bulan Ramadan ini sebenarnya bagaimana sikap kita atau perbuatan atau amalia apa Bib yang menjadi prioritas kita untuk mengisi bulan Ramadan ini Bib? Iya, memang ada beberapa hadis yang disebutkan di dalam beberapa kitab ulama, dari kitab ulama. Bagaimana cara untuk menyambut Ramadan supaya Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan tadi, biar kita dapat secara maksimal keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Tentunya banyak, di antaranya saja ini kita sebutkan karena kita bincang santai ini ya. Iya, betul. Nah, jadi kita santai saja. Jadi yang pertama itu harus gembira. Gembira menyambut Ramadan. Ya? Gembira, girang, bahagia, senang. Itu yang pertama. Dalilnya dari mana? Ada riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Walaupun para ulama masih berselisih pendapat dari segi sanadnya. Ada yang bilang mursal, ada yang bilang dhaif, tetapi banyak juga yang menghasankan hadis ini. Apa itu? Dikatakan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftarada 'alaikum siyamah. Fihi," dikatakan, "yuftah abwabul jannah wa fihi yughlaq abwabul jahim wa fihi sufidatis syayatin wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khaira faqad hurim." Intinya, kata Abu Hurairah, dulu Rasulullah SAW itu memberikan kabar gembira. Karena Rasulullah yubashshiru. Yubashshir itu artinya memberikan kabar gembira. Tentunya kalau memberikan kabar gembira, ya tidak mungkin nabinya tidak gembira kan. Betul. Nah, mana mungkin ada kabar gembira tapi dia sedih kan, tidak mungkin. Malah sedih gitu. Nggak mungkin. Jadi Rasulullah itu bukan hanya gembira dengan datangnya Ramadan, tapi memberikan kabar gembira itu kepada para sahabatnya. Tujuannya apa? Agar mereka juga ikut gembira. Berarti kalau sahabat gembira, berarti mereka sesuai dengan keinginan Nabi. Berarti gembira itu merupakan salah satu sunnah untuk menyambut bulan Ramadan. Tetapi kemuliaan, kegembiraan menyambut Ramadan, pahalanya sekian, memang hadisnya tidak ada yang sahih. Nah, sering kita dengar itu kan, misalkan hadis man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Para ulama mengatakan hadis ini sanadnya sulit untuk dicari, tidak ada di dalam kutubut tis'ah. Nah, kutubut tis'ah tidak ada. Ada yang mungkin kita dapat di dalam kitab Durratun Nasihin. Nah, tapi dari segi sanad lemah. Tapi kelemahan hadis ini yang mengatakan siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Itu memang hadisnya lemah. Tapi bukan berarti tidak ada anjuran gembira. Justru ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan Nabi itu gembira. Bahkan tadi dari doanya saja kan. Dari riwayat Anas bin Malik tadi kan. Doa dari bulan Rajab supaya sampai ke Ramadan. Itu kan menunjukkan kegembiraan Nabi. Ditambah lagi beliau mengajak. Kenapa sih mesti gembira? Tentunya kita kalau melakukan sesuatu diawali dengan gembira itu kan beda. Betul. Kita punya pekerjaan. Kita waktu melakukan suatu pekerjaan, kita kerjakan dengan senang, dengan bahagia, dengan gembira, itu akan beda. Ketika kita masuk Ramadan dengan senang, dengan gembira, itu pun ya enjoy aja di dalam sholat tarawihnya, dinikmatin, puasa, lapar, haus, itu beda. Kenapa? Karena dengan cinta, dengan senang, dengan bahagia. Satu pekerjaan yang sederhana saja, tapi kalau kita kerjakan dengan ketidaksenangan hati, kalau bahasa orang sekarang ngedumel, gerutu, ya pasti nggak enak kerjanya. Berat jadi beban. Mungkin jangan-jangan kalau yang nggak bahagia dengan Ramadan, hari pertama aja udah girang, alhamdulillah 29 hari lagi selesai. Jadi kayak jadi beban. Kenapa? Karena awalnya nggak suka. Tapi kalau suka malah, ya Allah ini sudah 2 hari. Ya Allah ini kita ada senang. Ya, kalau orang senang itu ya maaf. Kalau kita senang dengan seseorang, kita tidak mau berpisah dari orang itu.
Ketika kita senang dengan pekerjaan itu, kita akan maksimal. Ketika kita senang dengan bulan Ramadan, kita akan berbuat dengan maksimal. dengan maksimal, dengan menikmati semua yang ada di bulan Ramadan. Ini makanya penting sekali dengan senang. Kita pun setiap hari kalau kita bangun itu, kita diperintahkan untuk dimulai hari itu dengan senang. Buktinya bagaimana? Ketika kita bangun tidur, pertama kali yang kita ucapkan adalah Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ucapan alhamdulillah yang pertama menunjukkan bahwa mulailah harimu dengan senang, mulailah harimu dengan bahagia, mulailah harimu dengan ceria. Dan apalagi dihitung yang telah menghidupkan aku setelah mematikan. Seandainya hari itu engkau tidak dapat rezeki, uang, sungguh engkau telah dapat hidup hari itu adalah sebuah nikmat yang besar. Kenapa? Mungkin kalau bahasa orang sekarang filosofi, kenapa sih diucapkan itu? Biar kita mulai hari itu dengan senang. Lihat, Ramadan harus dimulai dengan senang, dengan bahagia. Nah, ini amalan yang pertama. Betul. Masya Allah, luar biasa. Jadi ya sahabat jamaah Nurul Fajri ini harus ingat bahwa yang harus dilakukan dengan datangnya bulan suci Ramadan, pertama kita sambut dengan senang hati, ya, supaya apa? Ada semangat, ada giroh, ada juga optimalisasi nanti dalam ibadah gitu, Bib. Ya. Nah, Bib, karena kemuliaan bulan Ramadan itu kan banyak sekali, Bib. Ini kalau kita lihat tadi keterangan dalam hadis yang Habib sampaikan, bulan yang penuh berkah. Berkah dalam makna Islam seperti apa sih, Bib? Iya. Sebenarnya tadi disebutkan tuh di hadis yang saya bacakan tadi dari Nasai dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Tadi dikatakan karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu dengan mengatakan ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Rasulullah bilang telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi keberkahan Ramadan itu disebutkan sama Nabi Muhammad syahrun mubarak. Nah, mubarak di sini Rasul hanya menyebutkan dari sisi di hadis ini, dari sisi akhirat. Nah, sisi akhirat. Nanti di hadis lain ada dari sisi badan, sisi kesehatan. Nanti ada sisi dari bisnis. Jadi keberkahan. Pemberdayaan ekonominya ya. Kenapa disebut di sini hanya akhirat? Ya, kalau berkah akhirat pasti dunia dapat. Tadi tidak setiap yang dunia akhirat itu dapat. Betul. Ya kan, kalau kita ibarat orang sekarang nanam padi tumbuh rumput. Betul. Tapi nanam rumput nggak mungkin tumbuh padi. Artinya ketika kita melihat akhirat, itu dunia itu akan ikut. Dunia itu akan ikut. Nah, berkah itu sendiri artinya an-nama wa ziyadah. Lugatan secara bahasa berkah itu beda dengan berkat ya. Kalau berkat tentengan. Berkat. Ini lain dengan berkat. Berkat sama berkah ini beda. Yang kita bahas adalah barokah. Barokah atau berkah ini kalau secara bahasa an-nama'u wa ziyadah. Sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Mungkin kalau bahasa gampangnya kita, sesuatu yang menimbulkan manfaat lebih dari sewajarnya. Lebih dari biasanya. Misalkan ada orang meninggal dalam usia 40 tahun. Tapi di sisi Allah seperti amal 100 tahun. Itu umurnya berkah itu. Hanya 40 tahun tapi amalannya seperti para ulama. Imam Nawawi yang sampai belum menikah, masih muda. Tapi amalnya itu yang namanya umurnya berkah. Jadi berkah itu menimbulkan manfaat lebih dari semestinya. Itu namanya berkah, bahasa gampang kita ya. Berarti begitu juga Ramadan, Bib ya? Iya, Ramadan bulan ya. Ramadan ini semua berlipat. Masya Allah. Satu malam ada yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kan namanya berkah. Enggak semestinya. Betul. Jadi amalan-amalan yang menimbulkan sesuatu yang lebih daripada sewajarnya itu namanya berkah. Nah, bicara berkah, kita memang disuruh hidup itu cari berkah. Makanya kalau kita cari harta silakan, tapi harta yang berkah. Betul. Mau punya anak silakan, cari anak, punya anak, tapi anak yang berkah, anak yang soleh itu berkah namanya. Mau minta umur yang panjang silakan, tapi umur yang berkah. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari itu ada bab yang berbicara tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah satu anak kecil yang saat Nabi masuk ke Madinah, beliau baru umur 10 tahun. Dia sudah berkhidmat kepada Nabi. Mengabdikan diri kepada Nabi. Bahkan beliau katakan, khadimtun nabiyya asyra sinin.
Saya sempat menjadi pembantu Nabi itu 10 tahun kata beliau. Dan Rasul sebelum meninggal, Rasul sempat mendoakan untuk Anas bin Malik. Apa doanya? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa tawwil umurahu wa barik lahu. Ada kalimat wa barik lahu. Allahumma akthir malah. Ya Allah banyakin harta ini anak. Banyakin hartanya. Banyakin anaknya nanti. Terus panjangkan umurnya, wabarik lahu, dan berikan keberkahan kepadanya. Dari situ, Al-Imam Al-Bukhari dan para ulama mengatakan, oh berarti kita minta mencari harta, anak, jabatan, umur yang sehat, berkah, apa yang panjang boleh, tapi jangan lupa ada kata berkah. Nah, jadi kita juga gitu kalau doain orang jangan semoga panjang umur, jangan begitu doang. Panjang umur, berkah dalam taat kepada Allah. Hartanya semoga dibanyakin, berkah. Jadi ada barokah itu jangan lepas. Jangan sampai dilupain. Jangan sampai lupakan. Dan memang Anas bin Malik ternyata benar berkat doa Nabi. Beliau itu menjadi orang terkaya di kota Kufah dia meninggalnya. Dan beliau juga punya anak sampai 84. Oh, Masya Allah. 84 anak. 84 sih. Dalam berat Imam Dhahabi begitu. Dari berapa wah, itu nggak disebutin itu. Bahkan ada yang matang sampai 114. Oh, artinya cukup karena doa Rasul. Masya Allah. Dan anaknya soleh semua. Anaknya hafidz Quran. Jadi ulama semua. Masya Allah. Kemudian beliau juga menjadi orang terkaya. Di zaman itu dia meninggal tahun 94 Hijriah. Umur dalam usia 103 atau 100 tahun 93 Hijriah. Berarti meninggal umur 103. Ya. Dan dalam keadaan seger, dalam keadaan itu berkah. Masya Allah. Ya. Umurnya, hartanya, anaknya, itu memang berkah. Jadi berkah itu tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Makanya kita pun kan selalu disuruh mencari berkah. Ya. Nah, ini cari berkah ya. Dan berkah itu ada di Ramadan, ada di luar Ramadan. Tapi di Ramadan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Inilah makanya disebut bulan penuh berkah. Sebenarnya di kalimat penuh berkah ya. Karena aslinya Ramadan semua bulan tuh berkah. Tapi ini penuh nih. Full dengan keberkahan. Saking banyaknya gitu ya berkah yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, sehingga sayang sekali kalau umat Islam tidak memanfaatkannya dengan baik. Betul. Nah, ini bagaimana Bib dengan sikap masyarakat kita yang supaya bisa memaksimalkan bulan yang penuh berkah ini? Kadang itu tadi ya, ada kesibukan mungkin ya, ada urusan sehingga kadang-kadang menganggap ya tadi ibadah tetap ibadah, Bib. Mereka anggap tapi kayaknya kurang gimana gitu. Padahal kan bulan Ramadan ini bulan perbaikan dan juga peningkatan amal ibadah agar keberkahan tadi bisa mengalir terus ya. Nah, Bib, apa kiatnya supaya ibadah kita ini selalu on terus, Bib? Apalagi di bulan Ramadan, Bib. Gimana tuh? Memang supaya kita dapat yang kesempurnaan berkah di bulan Ramadan ini, tentunya kita lihat apa sih amalan-amalan yang bisa menyebabkan datangnya keberkahan itu. Nah, apalagi terutama di bulan Ramadan. Kalau Ramadan saya bilang tadi full 1 bulan itu berkah semua. Tapi di sini ada semua amal soleh dianjurkan untuk ditingkatkan. Semua amal soleh, semua kemaksiatan dianjurkan untuk segera ditinggalkan di bulan ini. Tapi ada amalan-amalan yang memang dilebihkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini supaya kita dapat maksimal di dalam keberkahan. Nah, tentunya amal-amal sangat banyak. Kita hanya fokus kepada berkah saja ya, biar tidak melebar. Kan ini panjang. Ini Ramadan ini, semua Ramadan ini semua saat dari waktu ke waktu semua ibadah itu luar biasa di Ramadan. Nah, kita hanya fokus ke berkah. Misalkan, yang pertama tentunya disuruh untuk meningkatkan ketakwaan. Kan puasa kan tujuannya gitu kan? Esensinya melahirkan ketakwaan. Al-Baqarah 183 kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di situ di akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Takwa itu adalah satu amalan yang mempercepat turunnya berkah. Makanya dalam Al-Qur'an kan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim. Kami buka bagi mereka barokat. Itu bukan barokah. Di ayat tersebut Al-A'raf itu kan barokat, yaitu apa? Keberkahan. Jadi Ramadan itu harus diisi yang pertama tuh takwa. Apa itu takwa?
Kita udah tahu definisi umum itu kan. Iya. Apa dikatakan Melaksanakan. al-imtithalu bi awamiri wa jitinab. Mana? Dikatakan al-imtithal, yaitu mempraktekkan awamir, itu perintah-perintah Allah, wa jitinab, dan menghindarkan yang dilarang. Ini tentunya melaksanakan semua perintah menjauhi larangan. Iya. Dan taqwa yang paling cepat adalah di Ramadan. Makanya Ramadan bulan berkah. Bukan. Karena ini bulan taqwa. Dengan ketakwaan dibuka barokat. Ini yang pertama. Makanya kita jaga Ramadan, kita puasa, kita jaga. Karena ini bulan berkah. Nah, ini bulan takwa. Tidak ada bulan yang menyebabkan orang cepat menjadi muttaqi, menjadi orang yang bertakwa, jadi orang taqi, kecuali di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Ini takwa yang sesungguhnya, Bib. Itu dia. Bukan takut sama mertua. Bukan. itu lain itu takwa. Jadi takwa ini al-khauf. Al-khauf minallah. Nanti ada makna takwa itu kan menurut Ubay bin Ka'ab berbeda, menurut Umar bin Khattab itu ikhtiyat, hati-hati. Menurut Ali bin Abi Thalib al-khauf. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah itu lama juga, tahun 721 dia meninggal. Dia mengatakan anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan siksa dan neraka-Nya Allah al-wiqayah, dinding pemisah. Itu takwa. Tapi intinya sama. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Itu adalah takwa. Ini yang pertama. Terus yang kedua, untuk menumbuhkan berkah itu, yaitu dengan apa? Bersilaturahim. Silaturahim. Dari mana silaturahim yang mengandung keberkahan? Itu ada hadis Rasulullah SAW, Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Absus salama bainakum. Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak mungkin dapat iman yang sempurna sampai kalian saling cinta. Maukah kalian aku kasih tahu satu amalan, kata Nabi? Kalau kalian lakukan, kalian akan timbul cinta. Apa itu absus salama bainakum? Sebarkan salam. Dan subhanallah, itu kalau kita ucapkan salam, misalkan Assalamualaikum, kan jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada barokah. Wabarakatuh. Kita kalau ketemu sering, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sering memberikan salam, menjawab salam, itu mendatangkan berkah, saling mendoakan keberkahan. Dan nilai pahalanya juga beda tuh, Bib. Beda. Orang cuma ngasih Assalamualaikum, tapi jawabnya 3 dibalik. Maka memang diperintahkan idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Itu disuruh kita lebih. Makanya tadi ada berkah itu. Makanya seling ketemu berpapasan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dalam riwayat Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Beliau itu kalau senggang waktu, beliau ke pasar. Ke pasar Madinah. Mau ngapain? Untuk banyak berjumpa dengan muslimin di pasar. Sekedar mengucapkan salam. Sekedar bertemu dan memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyaallah. Ya kan zaman dulu kan nggak sebanyak ini penduduk muslim. Kalau kita alhamdulillah, kalau kita sering ke masjid, ketemu dengan jamaah, assalamualaikum, itu luar biasa. Kita nggak tahu. Boleh jadi salam dari orang yang tadi kita ketemu, dia dengan ikhlas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jadi doa dia itu kena ke kita. Kita tidak tahu. Makanya kata Muhammad Al-Bagir, yaitu Muhammad Al-Bagir ini, Muhammad Al-Bagir, yaitu Muhammad ibn Ali Zainal Abidin ibn Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Jangan pernah engkau meremehkan seseorang di antara umat Nabi Muhammad. Boleh jadi orang itu yang kau remehkan adalah kekasihnya Allah. Boleh jadi dia itu doanya mustajab. Jangan pernah engkau meremehkan untuk mengucapkan salam, walaupun sekedar salam. Assalamualaikum, tiba-tiba dia waalaikumsalam dari hati, apalagi dia mungkin habis ibadah. Kita nggak tahu dari rumahnya mungkin habis sholat duha, mungkin tadi habis sedekah, mungkin dia habis memperhatikan hamba-hamba Allah. Terus dia ketemu kita ucapkan salam, dia bilang waalaikumsalam warahmatullah. Boleh jadi doa dia yang kena sama kita. Subhanallah. Makanya itu cara untuk menumbuhkan berkah itu di Ramadan ini tebarkan. Cuma dari salam tuh. Baru salam. Belum amalan yang lain ya. Masya Allah. Itu terlalu banyak itu kalau untuk kita sebutkan ya berkah. Kemudian juga tentunya dengan doa. Ya, doa supaya kita dapat berkah. Kan dalam doa taraweh
Allahumma ya farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan kan? Betul. Barikillah, minta berkah, doa. Berkah di Ramadan dengan cara doa. Banyakin doa. Makanya Ramadan ini bukan hanya syahrus siyam wal qiyam. Bukan hanya bulan puasa dan bulan menghidupkan malam, tapi syahrul doa. Syahrul doa. Nah, kalau kita baca ayat tentang doa itu kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ayat terletak di antara ayat-ayat puasa. Kan adanya di ayat puasa 185 itu kan. Di 100 ayat puasa. Setelah itu uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Artinya ayat doa terletak di antara ayat-ayat puasa. Ini menunjukkan kata para ulama Ramadan itu syahrul doa. Makanya banyakin doa. Di antaranya doa, ya Allah berikan keberkahan kepadaku di bulan Ramadan. Ini salah satu amal untuk mendatangkan berkah. Nah, tentunya terlalu banyak kalau kita membahas itu ya. Tapi yang paling penting, jangankan puasanya mendatangkan berkah. Jangankan tarawehnya, sahurnya aja kan. Sahurnya aja. Nah, di dalam hadis sahih, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Tuh. Sahur kan pakai apa namanya? Makan nasi goreng. Nasi goreng itu berkah. Karena dibacanya di situ sahur. Apapun menunya ya. Fa inna fis sahur. Fis sahur. Kalau suhur perbuatan. Tapi kalau fis sahur makanannya. Sungguh makanan, minuman, sahur itu berkah. Walaupun kadang-kadang walaupun berkah susah banget kita makan ya kalau sahur ya. Kalau berbuka kenapa nggak pakai disebut berkah? Ya kalau disebut berkah tambah banyak orang nggak pakai kata berkah jadi banyak makannya. Berbeda dengan sahur. Macam-macam tuh menu ada ya. Iya betul. Luar biasa nih ya. Sahabat Nurul Fajri, Masya Allah, Tabarakallah. Ini ilmu yang kita dapatkan dari Habib Wana ini, Masya Allah ya. Ini baru kulitnya aja nih, baru tahapan awal saja nih kita bicara Ramadan ya Habib. Ada keutamaan-keutamaan ibadah yang harus kita lakukan agar penuhnya berkah di bulan Ramadan itu kita bisa ambil gitu Bib. Nah Bib, ini seringkali juga di masyarakat kita itu menjalani sholat malam nih Bib. Ini kemuliaan apa Bib sebenarnya yang didapat kalau kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan? Ya. Ini juga kan masih dalam rangkaian Bib ya? Iya betul. Dan Ramadan itu. Nah kita dianjurkan untuk menghidupkan tadi, Habib bilang Syahrul Qiyam, hidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ini kemuliaannya apa Bib sebenarnya di dalam? Memang kita tuh kalau bicara malam itu memang semua kemuliaan itu kebanyakan adanya di waktu malam. Justru malam ya, malam yang paling besar. Iya paling banyak itu malam. Contohnya apa? Isra Mi'raj kan kejadian sangat-sangat luar biasa. Terjadinya waktu malam. Kemudian nisfu Sya'ban malam. Kemudian Lailatul Qadar juga malam. Makanya ayat untuk menghidupkan tentang malam itu banyak. Di antaranya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara waktu malam itu hidupkan. Mendirikanlah ibadah-ibadah sunnah. Boleh jadi nanti engkau akan ditinggikan maqammu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ada riwayat Mu'ad bin Jabal dan juga dari Abu Hurairah. Rasul juga pernah bilang, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum." Alaikum biqiyamil lail. Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kamu itu menjaga untuk menghidupkan di waktu malam. Kenapa? Fa innahu, ada yang baca da'abus salihin, ada yang baca da'bus salihin. Karena menghidupkan malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kata ulama, tidak mungkin seseorang itu menjadi wali, ya, menjadi kekasih Allah tanpa qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu merupakan kunci untuk mendapatkan berbagai macam kemuliaan. Begitu juga Ramadan. Itu menarik. Ada dulu pembahasan ya kalau kita baca kitab. Mustati dalam kitab Lataiful Ma'arif Al-Imam Ibnu Rajab itu pernah membahas afdol mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan. Itu ada dibahas tuh 10 hari. Karena ketika membahas 10 hari itu ada wal fajri walayalin asyar.
ketika membahas 10 hari ada 2 yang mulia. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ketika dipadukan, mana yang lebih mulia ini? Ada sebagian ulama bilang yang lebih afdol 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi ada yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdol. Dengan dalil masing-masing. Kenapa? Loh 10 hari pertama Dzulhijjah itu kan ada puasa juga. Ya. Dari tanggal 1 sampai 9. Betul. Bahkan tanggal 9 itu kalau kita puasa, menghapuskan dosa 2 tahun. Itu 2 kan tahun. puasa Arafah kan. Ya. Setelah itu ada lebaran. Dan ada juga keluar uang. Sedekah. Sedekah. Kurban. Kurban. Betul. Kalau di sini ada puasa juga dari tanggal 21 sampai akhir. Terakhir. Kemudian ada juga zakat, keluar harta juga. Ada lebaran. Tapi lebaran Dzulhijjah lebih afdol daripada lebaran Idul Fitri. Idul Adha itu lebih afdol karena takbirnya lebih banyak. Lebih banyak. Kan sampai 3 hari ayyamut tasyrik Ya. kan. Kalau ini kemudian ada juga. Nah, ini sekali lagi pendapat Ibnu Taimiyah juga ini. Ibnu Taimiyah bilang dua-duanya benar nih. Tapi beliau mengambil sisi 2. Artinya digabung. Kalau menurut dia, kalau dari segi siang yang afdol itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kalau dari segi malam yang lebih afdol bulan Ramadan. Kenapa? Ada yang disebut Qiyamul Lail. Ya. Ada yang itu Lailatul Qadar. Ini ada taraweh. Masya Allah. Ini yang bikin beda. Makanya kalau ada orang masuk bulan Ramadan puasa saja, tapi tidak Qiyamul Lail, tidak taraweh, tidak. itu. Ini kalau bahasa kita puasanya sempurna, tapi Ramadannya kurang berkah. Bukan ya. Itu kurang berkah. Itu banyak Bib, sepertinya ya. Iya, itu sayang ya. Artinya tidak mempengaruhi. Dalam arti jangan dikatakan, oh yang nggak Qiyamul Lail atau nggak taraweh, Ramadannya nggak sah. Nggak. Sah, sempurna. Betul ya, betul. Tapi Ramadannya tidak sempurna. Betul. Karena Ramadannya ya, itu- bukan puasanya. Bukan puasa. Ramadan itu justru berkahnya itu ada di waktu malam. Masya Makanya Lailatul Qadar adanya di waktu malam. malam. Betul sekali. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Bib. Bicara tentang malamnya. Jadi sahabat Nurul Fajri harus mulai sekarang memperhatikan nilai-nilai keberkahan di bulan Ramadan itu ternyata keutamaannya ada di malam hari. Iya. Siang bukan berarti nggak ada ya, Bib. Bukan nggak ada, Tapi penuh berkah. penuh berkahnya ada Tapi di malam. lebih lagi. Bahkan lebih ya. Kalau Karena malam. dengan banyaknya peristiwa maupun nilai-nilai kemuliaan yang Allah berikan di malam-malam itulah yang kita nantikan keberkahannya. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang pasti sahabat Nurul Fajri jangan lupa ibadah apapun yang dilakukan semua punya nilai pahala ya. Benar. Cuma ada keutamaan-keutamaan yang harus kita kejar. Seperti tadi dengan amal-amal yang Habib sampaikan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan keistiqomahan untuk bisa melaksanakan Ramadan kali ini. Nah, Bib, tentunya Ramadan ini kalau kita bicara kemuliaannya banyak sekali, Bib ya. Nah, tinggal bagaimana, Bib, menjaga konsistensi ibadah nih, Bib. Karena tahu sendiri ya, kalau Ramadan mungkin minggu pertama orang masih semangatnya membara, Bib. Iya. Iya kan? 10 hari pertama masih aman nih musola. 10 hari kedua mulai dikit-dikit. 10 hari ketiga, Bib, banyak kemajuan. Iya. Safnya Bib pada maju. Ini kenapa Bib? Banyakan orang kita ini selalu begitu fenomenanya. Iya. Kalau awal selalu penuh masjid musola. Tapi udah 10 hari terakhir Bib mulai kosong. Pindah Bib ke mall, Iya, benar. ke pasar-pasar. Sibuk mencari baju. Itu bukan cuma di Jakarta ya. Seluruh ya. Semua ya, itu. Semuanya Bib. Nah ini sebenarnya apakah mereka ini sebenarnya tidak mau mencari kemuliaan di detik-detik akhir Ramadan? Apa mereka emang ingin mencari lebarannya lebih utama? Gitu. Ini bagaimana Bib dari pandangan Islam? Iya, sebenarnya yang pertama mungkin karena kurangnya ilmu ya. Makanya kita salah satu untuk menyambut Ramadan itu salah satunya harus berbekal ilmu. Betul. Nah, ini yang pertama, karena kekurang tahuan, Ya. maka akhirnya seperti itu. Atau yang kedua, karena masih syahwat. Setan kan udah nggak ada Ramadan. Dunia, Setan ya. kan udah diikat kan. Setan Sudah diikat. setan dibelenggu katanya Bib. Udah ya? dibelenggu. Ada setan satu Bib yang nggak bisa Iya. dibelenggu. Apa itu? Setan gepeng.
Oh iya, ini setan ini paling dahsyat. Ini dasar setan. Iya. Ini nggak bisa dibelenggu, Bib. Bisanya digenggam. Dibacain ayat kursi tambah dekat. Tambah dekat. Nah, Dia cuma bisa digenggam, Bib. Iya. Nggak bisa dibelenggu. Iya, makanya ini berat. Karena kalau Ramadan kan dalam hadis Bukhari Muslim itu kan dari Abu Hurairah, Iya. idza jaa Ramadan. Ada riwayat yang idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa sufidati syayatin. Riwayat yang lain wa sulsilati syayatin. Kalau datang Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan diikat syaitan. Nah, ini kan hadis Bukhari Muslim jelas itu menunjukkan bahwa mereka tidak ada lagi itu setan tuh. Makanya boleh jadi orang yang tadi tidak konsisten dalam beribadah karena kurang ilmu. Yang kedua ya, masih mengikuti hawa nafsunya. Kan salah satu kita kan manusia itu kan model hawa nafsu kan ada 3 macam. Nanti mungkin kita akan bahas ya di bab lain. Itu hawa nafsu la'ammaratun bisu, yaitu nafsu mutmainnah, itu kan ada ya. Mungkin masih nafsu la'ammarah bisunya masih kuat. Yang enak hujan-hujan begini tidur daripada sholat tarawih. Nah, itu kan hawa nafsu masih pengen diikutin gitu kan. Itu kalau bahasa kita masih ammarah. Masih belum. Lawama, nanti ada lawama ya. Amaro itu masih lebih banyak maksiat, lawama kadang maksiat, kadang tidak. Kalau mutmainnah itu sudah lurus. Nah, ini nanti kita akan bahas tersendiri itu ya mungkin ya pertemuan khusus tentang hawa nafsu. Nah, ini yang kedua. Yang pertama jadi mungkin karena ilmu kurang ini. Yang ketiga mungkin karena lingkungan. Al-bi'ah. Al-bi'ah itu lingkungan. Itu kalau berbicara tentang bi'ah itu kan hadis yang sangat terkenal. Dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Setiap orang itu lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan suci, bersih. Yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani atau Majusi adalah ayah dan ibunya. Maksudnya apa? Lingkungan itu punya pengaruh besar. Jadi boleh jadi ketika lingkungan kita itu tidak semangat, minggu pertama atau pekan pertama rame, setelah itu mereka mundur, kita ikut mundur. Karena ngelihat wah jamaah sepi ini. Udah mulai semangat itu, ya itu karena lingkungan tadi, bi'ah. Jadi ketika kita berada di lingkungan Mekah misalkan, kita nggak turun, kita nggak kendor. Kenapa? Karena semakin hari semakin banyak orang, akhirnya kita terpacu. Terpacu untuk apa? Makanya disitulah ketika ada orang hadis Sahih Muslim itu kan yang membunuh 99 orang. Kan waktu dia mau tobat, disuruh pindah ke kampung sebelah. Kenapa? Di sana banyak orang soleh. Bergabunglah dengan mereka. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Jadi kalau wallahu a'lam, kalau saya lihat, saya amati yang berapa lama ngadepin Ramadan, kenapa kok di semangat itu tuh tidak konsisten. Hanya beberapa pertemuan, pekan pertama, 10 hari pertama, kendor. Nah ini yang pertama karena ilmu. Boleh jadi karena masih ada hawa nafsu untuk diikuti dengan santai, nongkrong dan seterusnya. Yang ketiga karena lingkungan. Nah ini lingkungan ini berpengaruh. Ditambah lagi Bib. Nah yang satu lagi saya lihat apa itu? Mungkin kita belum bisa membuat suasana masjid, musola itu nyaman. Itu juga berpengaruh. Ya kita kita sebagai ustadz, mungkin sebagai imam, itu juga punya peran. Ketika imamnya enak bacaan, kemudian kalaupun nanti ada ceramah yang menarik, yang membuat mereka aktif terus, itu juga berpengaruh. Nah, walaupun tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu besar ya efeknya. Tapi yang paling besar itu ilmu dan lingkungan. Kalau kita hidup di pesantren, kita akan terus semangat karena semuanya ikut. Tapi kita di lingkungan, kan ketika hari pertama tuh sampai luber, wah kita semangat. Semuanya pada sholat soalnya. Hari kedua mundur, lihat teman sono yang kemarin ada ini hilang, mundur juga. Itu jadi itu yang menyebabkan kurang konsepennya. Maka kalau kata dokter kan kita tidak bisa mengobati seseorang sebelum kita tahu penyakitnya. Betul. Ketika kita cari penyakitnya dulu. Kalau sudah tahu penyakitnya, baru diobati. Ini kenapa kok bisa begini? Nah, cari penyakitnya. Yang menurut saya penyakitnya kurang ilmu. Masih diikutin hawa nafsu karena lingkungan. Ya mungkin ada faktor juga
Ya. kenyamanan di dalam imam, di dalam lingkungan atau tempat. Nah, itu juga Itu juga berpengaruh ya. Haru. Karena bacaan imamnya lama, panjang, jadi Iya, males. makanya ini harus diperhatikan juga. Iya, Kan makanya kata Rasulullah SAW itu kan imam itu hendaknya yang mengetahui keadaan makmum. Iya, Kan betul, Mu'adz bin betul. Jabal pernah ditegur karena baca sholat Isya baca Al-Baqarah. Ditegur sama Iya, Rasul. betul. Afatan, engkau bikin fitnah wahai Mu'adz. Baca Al-Baqarah orang pada lari akhirnya. Nah ini tentunya kalau sudah tahu penyakitnya, Iya. obati dah. Ini sudah tahu ini penyakitnya. Itu menurut pemantauan atau yang kita lihat. Nanti mungkin kalau ada yang memberikan mungkin sebab-sebab lain, boleh dan bagus kalau bisa bukan hanya sebagai wacana, tapi kalau bisa dirubah nih bagaimana nih. Paling tidak di lingkungan kita jangan sampai seperti itu. Iya, Gitu. iya. Baik, Masya Allah, tabarakallah ya, sahabat Nurul Fajri, tentunya harus bisa menyiasati ya, Habib ya. Iya. Waktu mana yang menjadi prioritas kita dalam ibadah, mana urusan dunia kita. Karena memang Habib tidak bisa dipungkiri, di lingkungan tadi yang Habib bilang, itu pengaruhnya sangat besar. Bayangkan sekarang biasanya 10 hari terakhir Habib, itu bazar diskon gede-gedean Habib. Iya. Itu salah satu Iya. juga Iya, betul. pengaruh ya Habib ya. Belum lagi ada bazar di lingkungannya. Wah udah deh, itu pasti akan kabur ke situ dulu. Ya ini bagian dari pengaruh lingkungan juga biasanya. Nah, artinya sekarang sahabat Nurul Fajri, teruslah tingkatan keimanan selama bulan suci Ramadan, karena keberkahan itu biasanya semakin mendekati akhir gitu ya. Iya. Makin besar ya. Betul. Di 10 malam terakhir kita isi dengan juga itikaf dan sebagainya. Bahkan Rasulullah juga sampai mengencangkan. Nah, itu boleh tuh nanti ya. jadi materi kita juga tuh. Nah, ketika Kiat-kiat meraih kemuliaan di akhir Lailatul Ramadan. Qadar atau bagaimana cara menghidupkan 10 terakhir. Itu Ya. nanti boleh nanti. Siap, insya Allah Menarik Bib. juga. Nanti kita akan buat tema khusus ya buat sahabat-sahabat di sana. Insya Allah berkah. Dan terakhir tentunya saya ingat sebuah kaul ulama Bib, bahwasannya takwa itu dikatakan majmu'ul ilmi wal amali wal istiqomah. Takwa itu adalah perpaduan antara 3 unsur, yaitu ilmu, amal, dan istiqomah. Nah ini sangat tepat sekali kalau kita ingin menggapai ketakwaan kepada Allah. 3 hal ini Bib, Ya. perlu diperhatikan supaya kita Ramadannya betul-betul punya efek Efek yang bagus. sangat besar dalam kehidupan kita. Baik, Masya Allah, tabarakallah, Bib, Masya Allah luar biasa obrolan kita, tapi sayang sekali kita harus sudahi dulu di episode kali ini, karena nanti kita akan lanjut dengan episode berikutnya. Kali ini kita seputar Ramadan, berkah Ramadan, dan tadi kita sudah banyak bahas tentang keutamaan dan keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Tentunya masih banyak yang akan kita kupas ya Bib ya. Di lain waktu nanti kita akan kembali membahasnya. Terima kasih buat sahabat Nurul Fajri, tetap saksikan dulu Spam Sapa Jamaah bersama Nurul Fajri. Dari saya, terima kasih. Kita undur dulu Bib ya. Langsung diminum dulu kopinya. Terima kasih.